Shalom, selamat pagi. Selamat datang kembali di Devotion from Home. Pagi yang baru, semangat yang baru. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita mau memulai hari juga dengan makanan rohani, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini kita bisa sharing-sharing dengan Devotion from Home ini. Yang hari ini saya beri judul When Disappointment Strikes. Kenapa pagi ini saya mau sharing tentang ketika kekecewaan itu datang dalam kehidupan kita, karena tentu saja Tuhan sudah berbicara dulu melalui firman ini kepada saya beberapa hari ke belakang, dan saya mau men-sharingkan ini juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan semoga melalui firman Tuhan ini dapat menguatkan dan juga mengingatkan kita semua terhadap apa yang Tuhan bilang terhadap respon kita ketika kita mengalami kekecewaan. Kekecewaan itu biasanya datang karena apa sih itu? Dan seperti yang kita tahu bahwa biasanya kekecewaan itu datang karena realita yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita sering melihat di sosial media meme yang mengatakan bahwa expectation versus reality. Dan biasanya lucu-lucu ya, karena ekspektasinya seperti apa, ternyata realitanya tidak seindah ekspektasi kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, dan itu semua lazim dialami oleh semua umat manusia. Setiap kita pasti pernah mengalami kekecewaan, termasuk saya dan juga Bapak Ibu yang sedang mendengarkan devotion pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Korintus 4, di mana ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dan juga Timotius kepada jemaat di Korintus. Saya akan bacakan dalam versi BIMK di ayat yang ke-8 dan 9 terlebih dahulu, yaitu, "Kami diserang dari segala pihak, namun kami tidak terjepit. Kami kebingungan, tetapi kami tidak sampai putus asa. Banyak yang memusuhi kami, tetapi kami tidak pernah tinggal seorang diri. Dan meskipun seringkali kami dipukul sampai jatuh, namun kami tidak mati." Dua ayat ini adalah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Namun sebelum kita melanjutkan, kita akan lihat ayat sebelumnya di ayat yang ke-6, yaitu ayat ini dituliskan sendiri bahwa Allah yang berkata, "Hendaklah dari dalam gelap terbit terang." Allah itulah juga yang menerbitkan terang itu di dalam hati kita, supaya pikiran kita menjadi terang untuk memahami kecemerlangan Allah yang bersinar pada wajah Kristus. Jadi tadi sebelum Rasul Paulus menuliskan apa yang mereka alami, di ayat sebelumnya sudah dituliskan apa yang Allah sendiri katakan kepada kita semua, kepada Rasul Paulus dan juga kepada kita semua yang saat ini kita baca di dalam Alkitab ini, bahwa hendaklah dari dalam gelap terbit terang. Itulah yang Tuhan janjikan, itulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan saya percaya untuk kita semua, no matter our belief system, our mental capabilities, our social status, our financial standing, experiencing disappointment will be a part of our life. Bahwa kekecewaan itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, mau apapun statusnya kita, mau sekuat apapun mentalnya kita gitu. Tapi sebagai manusia kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Mungkin kekecewaan itu datang ketika kita mengalami hubungan yang tidak baik, atau our relationship is fails. Lalu ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang kita inginkan, atau mungkin karena pandemik ini banyak perjalanan kita yang gagal, banyak perjalanan kita yang tidak jadi karena pandemik ini, atau mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai, dan juga beberapa planning atau rencana-rencana yang kita sudah siapkan sebelumnya tidak terlaksana karena adanya pandemi ini. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Begitu juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Pasti kita juga punya ekspektasi yang terkadang tidak terpenuhi oleh orang-orang sekeliling kita. Maka kita mau belajar bagaimana respon kita dari
setiap situasi yang bisa membuat kita menjadi kecewa, disappointed. Dari ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa itulah sebabnya kami tidak putus asa, sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara ini akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam 3 ayat ini, ayat yang ke-16 sampai ke-18, judul perikopnya kalau di dalam versi BIMK dikatakan hidup yang beriman. Tapi di dalam versi terjemahan baru, judulnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jadi di sini dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa dia memberitakan kepada jemaat di Korintus bahwa sekalipun yang kita hadapi itu adalah maut, kita jangan menjadi tawar hati, kita jangan menjadi kecewa terhadap situasi itu, karena janji Tuhan yang tadi sudah dituliskan sebelumnya, di dalam kegelapan akan terbit terang, di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi akan ada jalan keluar, akan ada sesuatu yang membuat kita belajar, ada hikmah di balik setiap permasalahan. Biasanya orang bilangnya begitu ya, ada hikmah dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan kita percaya bahwa meskipun terkadang itu menyakitkan, terkadang itu nggak enak, tapi sebagai manusia saya percaya pasti kita mengalami kecewaan itu. Tapi kecewaan itu jangan berlarut-larut, jangan membuat kita menjadi terpuruk, karena ketika kita mengalami kekecewaan itu dan kita tidak segera bangkit, itu justru yang akan menghambat kita untuk pergi ke next level, ke season berikutnya yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Itu yang bisa membuat kita lupa terhadap tujuan awal, terhadap apa yang seharusnya kita kerjakan. Dan dari sini yang apa yang Rasul Paulus katakan, saya belajar bahwa kesusahan yang tidak seberapa ini, dia bilang kesusahan yang tidak seberapa ini. Jadi dia mengingatkan kita bahwa setiap kesusahan yang kita hadapi, setiap tantangan atau kekecewaan yang kita hadapi itu nggak seberapa dengan apa yang sebenarnya harusnya kita kejar gitu. Bahwa yang sementara ini tidak akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi yang sementara itulah yang biasanya bisa membuat kita kecewa, terutama apa yang tidak sesuai dengan daging kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu yang biasanya membuat kita menjadi kecewa. Tapi kita bandingkan kekecewaan itu dengan kebahagiaan atau keabadian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, dengan terang apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus terpuruk dengan kekecewaan kita, yang ada kita rugi sendiri karena kita akan buang waktu. Maka kita bangkit lagi untuk mengejar kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Kita mencari terang itu di dalam kegelapan itu, dan percaya, beriman bahwa Tuhan pasti membukakan jalan untuk kita bisa keluar dari permasalahan, untuk kita bisa overcome ketika kita mengalami kemarahan juga terhadap orang atau kekecewaan terhadap orang. Mungkin kalau baca atau memperingatkan orang lain terlihat mudah gitu, tapi kenyataannya memang tidak semudah itu. Saya sendiri juga mengalami kekecewaan terhadap orang itu, tidak hanya di dalam kehidupan pribadi, bahkan di dalam pelayanan juga terkadang kita mengalami kekecewaan bahwa apa yang kita expect tidak sesuai dengan realitanya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan saya juga beberapa mengalami juga ketika saya mempunyai ekspektasi terhadap orang-orang yang sedang dimuridkan, tetapi ternyata respon mereka tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Secara manusia tentu saja saya kecewa, tentu saja saya merasakan sakit juga. Tapi dari firman ini mengingatkan saya bahwa
jangan fokus terhadap kekecewaan itu, tapi kembali lagi kepada fokus kepada tujuan akhir dari proses yang Tuhan berikan kepada kita ini, dari setiap tantangan yang kita berikan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengalami kekecewaan itu. Sometimes we experience disappointment because we think this world supposed to be perfect. Itu juga biasanya yang menyebabkan kita menjadi kecewa. Kita berharap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini haruslah sempurna. Sempurna di mata siapa? Di mata kita. Tapi kenyataannya tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Seperti yang tadi Paulus katakan, bahwa semua yang terlihat, semua itu sementara dan sudah pasti tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya yang tidak terlihat, di mana itu ada dalam Yesus sendiri, di dalam apa yang Tuhan berikan sendiri, bukan yang dunia berikan kepada kita. We always remember bahwa this earth is not our home, and earth is certainly not perfect, so we need to adjust our expectation that it should be. Ini yang saya belajar juga, bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya, dan dunia ini sudah pasti tidak sempurna. Maka yang harus kita lakukan adalah kita yang harus menyesuaikan, kita yang harus menjadi fleksibel ketika kita sementara ada di dunia ini, sebelum kita kembali kepada rumah kita yang sesungguhnya, kepada kekekalan itu. Jadi mari kita belajar, kita mengingatkan diri sendiri. Mungkin di dalam hari ini kita akan menghadapi kekecewaan, tapi ingatlah ayat firman ini, bahwa di dalam gelap akan terbit terang. Sesuai dengan bulan April juga yang akan kita hadapi, kita peringati adalah Hari Kartini, dan Hari Kartini juga punya slogan bahwa habis gelap terbitlah terang. Setiap permasalahan pasti akan ada terang yang akan kita hadapi di depan sana. Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 di versi BEMK juga. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi dikatakan segala sesuatu yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kita juga perlu melihat, menyelidiki hati kita, apakah motivasi kita sudah benar, apakah kita melakukan segala sesuatu ini dengan motivasi untuk kepentingan diri kita sendiri, atau karena kita mengasihi Dia sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Itulah yang akan membuat kita mengubah perspektif kita ketika kita menghadapi suatu kekecewaan terhadap ekspektasi yang tidak tercapai, yang terhadap realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mari kita siapkan hati untuk menghadapi hari ini, dan kalau ada kekecewaan, mari kita berdoa bersama-sama saat ini untuk kita menyiapkan hati, untuk kita bisa melihat dari perspektifnya Tuhan, untuk kita tidak terlarut dengan kekecewaan itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih juga Tuhan bahwa Engkau telah mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan melalui perenungan firman-Mu, bahwa ketika kekecewaan yang ada dari dunia ini Tuhan datang, kami mau selalu mengingat Tuhan untuk setiap harapan yang ada hanya padamu Tuhan. Kami mau kembali fokus kepada Engkau saja Tuhan, bukan fokus dengan apapun yang ada di dunia ini yang bersifat sementara Tuhan, meskipun itu sesuai dengan keinginan kami Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan bahwa jika Engkau mengizinkan itu terjadi karena Engkau sudah menyiapkan yang terbaik Tuhan, dan kami mau Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami terus kuat, untuk kami tidak terpuruk dengan kekecewaan kami bisa mengampuni, kami bisa merendahkan hati kami untuk menerima kenyataan bahwa itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tidak sesuai dengan planning kami Tuhan. Tapi kami percaya jika itu terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari-hari ke depan juga kami bisa merespon setiap permasalahan baik, bisa berharap hanya kepada Engkau sebagai sumber terang kami, dan kami percaya Tuhan, terang-Mu akan selalu ada di dalam kegelapan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini, dan biarlah
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.